Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan latihan soal hukum Kirchhoff ya. Ini diperuntukkan bagi kelas MKB 1B angkatan 2023 yang pada hari Kamis tanggal 12 saya tidak bisa masuk karena ada kegiatan rapat di Prodi. Jadi kali ini saya akan membahas 3 latihan soal ya teman-teman ya, tentang hukum Kirchhoff. Nah, seperti yang kita ketahui di pertemuan minggu lalu, hukum Kirchhoff itu ada 2 jenis, yaitu hukum Kirchhoff arus atau kita sebut sebagai KCL ya, Kirchhoff Current Law, dan hukum Kirchhoff yang kedua itu Kirchhoff tegangan, hukum Kirchhoff tegangan atau Kirchhoff Voltage Law. Nah, jadi mulai sekarang saya akan bilangnya KCL atau KVL. Nah, kalau KCL, ini saya ingatkan kembali bahwa jumlah arus yang masuk atau keluar melalui satu titik cabang, misalkan di titik cabang A, itu tuh jumlahnya akan sama dengan 0. Atau kita bisa juga nyatakan sebagai sigma arus yang masuk akan sama dengan sigma arus yang keluar dari cabang. Nah, kalau hukum Kirchhoff tegangan menyatakan bahwa jumlah tegangan pada sebuah loop tertutup, misalkan kita beri nama loopnya adalah loop A, itu akan sama dengan 0. Atau penjumlahan keseluruhan tegangan di dalam loop tertutup, itu tuh hasilnya akan sama dengan 0. Nah, itu bunyi hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2, atau Kirchhoff 1 itu kita sebut sebagai KCL, Kirchhoff Current Law, dan hukum Kirchhoff 2 itu Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Nah, ini ada satu soal yang mana soalnya seperti ini. Ini pasti menggunakan KCL ya teman-teman ya. Kita akan bahas. Nah, kita lihat soalnya seperti ini. Pertanyaannya adalah tentukan besarnya arus I. Nah, arus I yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini gimana caranya teman-teman? Nah, langkah-langkahnya untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus menamai dulu titik cabangnya ya. Di sini ada berapa titik cabang nih? Nah, titik cabang itu yang seperti ini ya, yang perpotongan eh, di dalam rangkaian. Misalkan titik cabang ini kita beri nama titik A, lalu titik cabang ini kita beri nama titik B, titik cabang ini kita beri nama titik C. Nah, yang kita harus cari jawabannya adalah besarnya arus I. Nah, arus I itu berada di cabang titik atau di cabang C. Nah, otomatis kita harus tahu dulu kaitannya dengan cabang-cabang yang lain. Nah, maka kita bisa mencari dulu, misalkan kalau misalkan kita mau mencari I di titik ini, artinya kita harus tahu besarnya arus yang di resistor 6 ohm ini. Lalu kaitannya resistor 6 ohm ini besar arusnya itu berada di cabang B. Nah, makanya kita harus ketahui dulu hukum Kirchhoff arus di tiap cabang. Nah, akan tetapi kita lihat teman-teman di sini ya. Di sini kan, nah di titik cabang A ini, yang ini kita sudah ketahui arusnya 3 ampere. Lalu yang berkaitan dengan titik cabang B itu yang resistor 3 ohm ini. Artinya resistor 3 ohm ini dia berhubungan dengan titik cabang A dan titik cabang B. Akan tetapi di sini kita sudah ketahui besarnya tegangan yaitu 6 volt dan hambatannya 3 ohm. Nah, artinya kita sudah bisa mengetahui besarnya arus. Nah, besarnya arus di titik ini di resistor 3 ohm ini berarti arahnya kita buat masuk, misalkan nih arahnya ke situ. Masuk ke titik B atau keluar dari titik A. Nah, artinya kalau masuk ini mulainya dari positif, kalau arahnya ke titik B ya, keluarnya dari negatif si tegangannya. Artinya di sini tegangannya positif, berarti akan menjadi, kita hapus dulu. Nah, di sini 6 volt, kan ini KCL ya pakainya, jadi akan harus menentukan arus. Berarti arus itu
tegangan dibagi hambatan. 6 volt dibagi 3 ohm. Makanya di sini besarnya 2 ampere. Nah, besarnya arus di sini 2 ampere. Sehingga kita sudah bisa menentukan arus-arus yang lain. Arus yang lainnya yang mana? Nah, yang ini nih, yang arus yang melewati resistor 6 ohm. Nah, dari sini kita bisa terapkan. Nah, sehingga kita bisa abaikan yang hambatan 2 ohm dan arus 3 ampere ini, karena yang kita butuhkan untuk menyelesaikan persamaan arus di titik B sudah kita ketahui, karena di soal sudah diketahui besarnya sebesar 2 ampere. Nah, seperti itu ya. Makanya kita caranya adalah untuk menjawab besarnya arus I itu berapa, kita mulai dulu dengan melakukan KCL pada titik B. Sigma I di B itu sama dengan 0. Nah, kita cek. Kita sudah arahkan tadi arah arus yang resistor 3 ohm ini masuk ya ke titik B. Kita sepakati bahwa arus masuk itu ditandai sebagai positif, arus keluar itu ditandai sebagai negatif. Nah, makanya kita cek ada arus apa saja yang melalui titik B, yang masuk atau keluar dari titik B. Ya, kita cek di sini. Oh, tadi kita sudah ketahui arahnya masuk ke titik B ya, yang ini. Berarti jumlah arusnya di sini positif 2 ampere. Nah, lalu kita cek ada lagi arus yang masuk di sini, yang resistor 5 ohm itu besar arusnya 1 ampere masuk ke titik B, artinya positif 1 ampere. Nah, lalu ada apa lagi di sini? Di sini juga sudah diketahui ada arus keluar dari titik B sebesar 1 ampere. Kalau keluar artinya kita negatifkan, negatif 1 ampere. Nah, tinggal kita ketahui atau kita cari besarnya arus yang melewati resistor 6 ohm ini. Nah, arah arusnya silahkan ya teman-teman ya, mau dibikin keluar dari titik B atau mau dibuat masuk ke titik B, itu terserah ya. Jadi jangan bingung untuk menentukan arah arus, asal nanti konsisten dengan tanda positif negatifnya. Kalau dibuat keluar artinya maksudnya keluar dari titik yang titik patokan kita saat ini titik B. Kalau misalkan kita arahkan keluar, nah artinya di sini ditandai sebagai negatif gitu. Nah, makanya kita namai dulu, misal ya di sini adalah IB. Jadi arus yang keluar dari titik B misalkan. Karena ini keluar dari titik B, maka di sini negatif IB, itu yang kita cari ya. Nah, sama dengan 0. Itu sudah semua arus-arus yang melewati titik B yang masuk ataupun keluar sudah kita selesaikan dari sini. 2 ampere ditambah 1 ampere kurang 1 ampere, artinya di sini sisa 2 ampere. Yang ini IB-nya kita pindahkan jadi positif IB. Nah, makanya kita sudah ketahui besarnya IB sebesar 2 ampere. Nah, kita bisa tuliskan di sini IB-nya itu 2 ampere. Nah, selanjutnya kita akan mencari atau menerapkan KCL di titik C. Nah, di titik C kita IB-nya sudah dapatkan sebesar 2 ampere. Kita terapkan lagi KCL di titik C ya. Kita gunakan rumus yang sama. Sigma I di titik C sama dengan 0. Nah, kita lihat. Kalau tadi ya IB kan keluar dari titik B. Berarti kan kalau patokannya adalah titik B, maka itu negatif ya. Tapi kalau arah arusnya kita tetap ke situ, masuk, bukan masuk apa ya, arah arusnya ke kanan, artinya dia masuk ke titik C. Artinya kalau masuk berarti positif. Nah, di sini kita tuliskan IB masuk ya, positif. Lalu I, arah arus I-nya itu keluar dari titik C, makanya itu akan menjadi negatif. Negatif I. Nah, yang ini, yang besarnya arus di resistor 4 ohm, terserah kita juga mau bikin masuk atau mau bikin keluar ya, itu mah terserah kita. Misalkan kita bikin keluar ya arahnya ke situ ya. Nah, kita namai sebagai IC. Nah, gitu ya. Keluar, artinya kalau keluar itu negatif. IC gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Di sini ada 3 kan, ada yang masuk 1, keluar 1, keluar lagi 1. Berarti ada 2, 1 masuk, 2 keluar. Berarti 1 positif, 2 negatif. Nah, kita
sama dengan 0. IB tadi kita sudah ketahui 2 ampere. 2 ampere minus I minus, nah ini kita buat dalam kurung. Kalau IC ini terapkan hukum Ohm, IC itu arus kan ya, berarti harus tegangan dibagi hambatannya. Nah, kita sudah tahu tegangan. Nah, tinggal kita menentukan ini positif. Kan kalau arahnya ke kanan, di sini tegangannya mulai dari positif ya, artinya sudah tegangannya 12 volt positif gitu. Nah, 12 volt dibagi hambatannya berapa? 4 ohm. Nah, sama dengan 0. Nah, kita selesaikan 2 ampere min I minus 3 ya. 3 ampere sama dengan 0. Nah, 2 dikurangi 3 itu tuh minus 1. Minus 1 ampere. Kita pindahkan I-nya ke kanan berarti I. Nah, jadi akhirnya kita ketahui besarnya I itu minus 1 ampere. Nah, dengan kita menerapkan hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff 1 atau KCL, Kirchhoff Current Law. Nah, teman-teman, Pak, ini saya masih bingung dengan penentuan arah arusnya. Ini Bapak bikin keluar. Nah, ini bisa nggak sih kalau kita misalkan IC-nya dibikin masuk? Nah, apakah hasilnya akan sama? Nah, kita cek ya. Misalkan arah arus ini kita bikin masuk. Nah, kita buat masuk gitu ya. Nah, arahnya gitu, ini IC. Jadi biar nggak bingung. Jadi arahnya mah terserah teman-teman semua ya, mau dibikin masuk, mau dibikin keluar, asal konsisten dengan kalau misalkan arusnya menjadi masuk ke titik acuan itu positif tandanya, kalau keluar dari titik acuan itu negatif. Nah, kalau misalkan kita dibuat IC-nya keluar atau masuk, sorry. Nah, kita lakukan hal yang sama. Ini ekivalen ya, yang ini ekivalen ya. Yang ini dengan yang ini. Nah, kita lakukan yang hal yang sama, yaitu hukum Kirchhoff arus sama dengan 0. Nah, kita cek IB-nya masuk ya, berarti positif. Lalu I-nya keluar, tetap ini negatif I. Nah, kita IC yang beda. Tadi kan keluar yang ini. Nih, yang ini ya. Yang kita akan bikin masuk. Masuk artinya positif. Positif apa? IC. Oh iya, kalian juga penamaan arusnya, penamaan titiknya itu terserah kalian ya. Asal jangan sama nanti. Jadi biar tidak membingungkan variabelnya. Nah, kita cek. Kalau seperti ini, IB kita sudah ketahui ya tadi di sini 2 ampere. 2 ampere minus I tetap. Nah, ini tetap positif. Nah, akan tetapi di sini yang akan menjadi beda. Lihat, kalau arahnya ke kiri, artinya dia mulai dari negatif ya, si tegangannya 12 volt ini mulainya dari negatif. Artinya di sini akan menjadi negatif 12 dibagi hambatan. Nah, ini itulah besarnya arus. Kan kalau arus itu tegangan dibagi hambatan. Kita selesaikan 2 ampere minus I. Nah, ini kan minus 12 bagi 4 minus 3. Ini positif jadi minus ya. Nah, hasilnya juga akan tetap sama. Ini 2 kurang 3 itu minus 1. Nah, I-nya kita pindah ruaskan. Nah, berarti I-nya tetap sebesar minus 1 ampere. Jadi terserah teman-teman nanti. Arusnya mau dibikin masuk apa dibikin keluar, asal konsisten dengan penandaan tegangan yang diketahui di soal. Misalkan kalau arahnya ke kiri berarti tegangannya di sini negatif, berarti negatif 12 volt. Kalau arahnya ke kanan, di sini kan mulainya dari positif, berarti tegangannya positif. Dan kalau kaitannya dengan hukum Kirchhoff arus, kalau dia arah arusnya keluar dari dari titik cabang, maka tandanya negatif. Kalau masuk ke titik cabang, tandanya positif. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti videonya diulang-ulang lagi saja ya. Itu untuk contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita menginjak ke soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua ini kita menggunakan dua hukum Kirchhoff pada akhirnya. Kirchhoff arus dan Kirchhoff tegangan, KCL dan KVL. Nah, di sini soalnya tentukan besarnya I yang ini dan V. Nah, ini kan beda ya kalau misalkan di awal-awal yang rangkaian seri paralel saya selalu sumber dayanya adalah sumber tegangan ya.
dan disimpannya di kiri, resistornya di kanan semuanya. Nah, kalau sudah mulai menginjak hukum Kirchhoff, kita bisa aja ada sumber arus dan bisa aja ada sumber tegangan. Terserah nanti peletakan sumber tegangan dan sumber arusnya di mana gitu. Nah, kalian harus sudah bisa membedakannya. Nah, kita cek kalau mencari arus, artinya arus itu kan yang I ya. Kita gunakannya KCL. Kalau mencari tegangan, kita gunakannya KVL. Nah, kita cek kalau misalkan KCL kan sigma arus di dalam sebuah titik cabang sama dengan 0. Nah, kita cek, misalkan kita buat titik cabangnya di sini ya. Tentukan aja titik cabangnya di sini. Kita namai bahwa ini adalah cabang A. Nah, oke, cabang A. Nah, lalu kita kan bisa ngeliat tuh ya, mana yang arusnya yang masuk, mana arusnya yang keluar, lalu mana yang, nah ini terserah nih, yang ini arusnya mau dibikin masuk apa mau dibikin keluar. Nah, kita mulai dengan menentukan I ya. Menentukan I, menentukan I. Nah, dengan apa? KCL. Nah, KCL. KCL itu apa? Rumusnya. Nah, jangan lupa ya setiap kali menjawab di seperti ini kan ya diketahui dulu gitu ya, menentukan apa, lalu masukkan rumusnya gitu. Misalkan titik cabangnya sudah kita namai A, berarti sigma I di A sama dengan 0. Nah, kita cek arah 5 ampere sudah pasti ya arahnya ke sana, berarti masuk ke titik A. Kalau masuk ke titik A, ke titik cabangnya berarti positif ya, 5 ampere. Nah, lalu besarnya I kan arahnya ke kiri, artinya keluar dari titik A, berarti negatif ya. Nah, negatif. Nah, lalu yang ini nih tinggal kita menentukan arahnya, arusnya masuk apa keluar. Balik lagi ini terserah kalian. Mau dibuat masuk, mau dibuat keluar, itu tidak jadi masalah. Misal kita pertama buat keluar dulu ya. Nah, keluar. Nah, itu ya. Misalkan di sini kita namai sebagai IA lah ya. IA di sini. IA. Nah, maka karena kita bikin keluar berarti negatif IA karena keluar dari titik A. Ada lagi arusnya nggak ada kan? Sudah cukup sama dengan 0. Nah, di sini tetap di sini 5 ampere. Di sini karena kita mau mencari I, ya sudah kita I-nya di situ kita simpan di kiri lah, di kanan. Jadi I gitu. Karena kita udah langsung lah. Nah, besarnya IA berapa? IA kan arahnya ke bawah, kan negatif nih sudah. Di sini kan kalau arahnya ke bawah berarti tegangannya di sini mulainya dari positif, artinya ininya tetap positif. Jadi 12 kan I itu tegangan dibagi hambatannya berapa? 6 ohm. Nah, ini ampere juga. Nah, kalau sudah seperti ini 5 ampere dikurangi 12 bagi 6, 2 ampere. Nah, makanya besarnya I adalah 3 ampere. Nah, ini sudah ya. Jadi sudah diketahui besarnya I 3 ampere. Nah, mudah-mudahan dipahami ya. Pak, saya pengen si IA-nya itu dibuat masuk ke titik A. Nah, misalkan ya, kita bikin masuk nih arahnya ke atas. Nah, si IA-nya ya. Oke, kita lakukan hal yang sama. Ini sama ya sebenarnya ya, yang ini dengan yang ini nanti sama ya, ekivalen. Kalau kita bikin masuk IA-nya, kita tuliskan lagi rumusnya, sigma I di A sama dengan 0. Kita cek yang masuk 5 ampere, lalu I-nya tetap keluar. Nah, yang IA-nya masuk. Berarti positif IA sama dengan 0. Kita masukkan lagi ini 5 ampere tetap. Karena I-nya kita pindah ke ruas kanan, sudahlah kita pindahkan jadi positif. Ini positif, nah tinggal IA-nya. IA-nya kan dari bawah ke atas dong kalau seperti itu, jadi masuk ke A. Nah, mulainya tegangannya dari negatif kan. Nah, makanya di sini berarti tegangannya negatif 12 per hambatannya 6 ohm. Nah, itu ini ampere.
Tetap kan? Jadi 5 ampere, ini 12 bagi min 12 bagi 6 kan jadi min 2. Berarti dikali positif juga tetap min 2 ampere. Sama dengan I. Nah, maka I-nya akan menjadi 3 ampere. Sama saja. Jadi terserah kalian mau membuat itu masuk ataupun keluar. Nah, I sudah diketahui sebesar 3 ampere. Nah, sekarang bagaimana menentukan V? Kan kalau di rangkaian seri paralel mah V-nya pasti sudah diketahui ya. Nah, ini kalau seperti ini hukum Kirchhoff bagaimana caranya? Nah, seperti yang kita ketahui kalau menentukan tegangan kan pakainya KVL, Kirchhoff Voltage Law. Nah, di sini pun akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ini kita cek ya. Kita bikin kan kalau KVL itu bikin arah loopnya. Arah loopnya clockwise ya. Clockwise. Searah jarum jam. Nah, pertama kita bikin clockwise lah ya. Itu tidak jadi masalah nanti. Kita cek bahwa kalau menentukan V ya, menentukan V dengan KVL. Nah, KVL rumusnya apa? Sigma I pada sorry bukan sigma I, sigma V. Nah, sigma V pada sebuah loop tertutup, kita namai ini loop tertutupnya sebagai CW. CW itu clockwise ya, putarannya ke kanan, sama dengan 0. Nah, kita lihat. Kalau putarannya ke kanan, artinya si V ini mulainya dari negatif ya, arah kalau ke atas ya. Berarti di sini jumlah tegangannya adalah V yang pertama adalah sebesar min V ya. Nah, min V. Karena di sini besarnya tegangannya mulainya dari negatif. Nah, kalau misalkan yang ini nih yang tegangan di 6 ohm. Berapa tegangan di 6 ohm? Artinya itu kan ditambahkan ya, tetap ditambahkan dulu karena penjumlahan harusnya ditambah ya, harus ditambahkan penjumlahan sigma V di dalam sebuah loop. Nah, akan tetapi besarnya tegangannya berapa nih yang tegangan di sini yang 6 ohm? Berarti hambatannya atau arusnya dikali dengan hambatannya. Tapi lihat, arusnya kan kalau awalnya yang diketahui 3 ampere itu arah arusnya ke kiri. Nah, kita bikin ke kanan kan arah loopnya. Makanya si arus I-nya akan berbalik arah. Kalau berbalik arah, tandanya akan negatif. Berarti di sini arusnya berarti menjadi min 3 ampere dikalikan dengan hambatannya 6 ohm. Nah, gitu ya. Nah, nanti akan kelihatan saat kita counterclockwise ya loopnya. Jadi kalau kita balikan arah arusnya sesuai dengan loop yang mau kita gunakan, berarti besarnya akan berbalik arah. Kalau misalkan 3 ampere menjadi minus 3 ampere. Nah, selanjutnya eh, arah loopnya akan ke bawah ya. Nah, kalau ke bawah ini sudah diketahui tegangannya 12 volt karena mulainya dari positif ya. Nah, berarti di sini plus 12 volt sama dengan 0. Udah selesai kan karena nggak ada lagi. Nah, kalau sudah seperti ini kita selesaikan. Min V minus 18 ya plus 12 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini mah boleh kita pindah ruaskan. Minus 18 ditambah 12 berarti minus 6 volt sama dengan V-nya kita pindahkan berarti nah V-nya itu sebesar minus 6 volt. Nah, besarnya tegangan V itu tegangan sumbernya minus 6 volt. Nah, Pak, gimana kalau kita pengen si loopnya itu counterclockwise, sebaliknya? Artinya kalau sebaliknya kita arahkan ke sini nih. Nah, 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 ini adalah arah arus loop yang CCW,
counterclockwise. Ini sebenarnya jawabannya akan sama aja ya, cuma nanti akan ya biar kalian tidak bingung saat nanti kalau misalkan ada soal, kalian bisa mengerjakan sesuai keinginan kalian. Nah, sekarang kalau counterclockwise kita cek sigma V CCW ya. Dalam loop CCW yang counterclockwise sama dengan 0. Nah, terserah kalian nanti mau pakai counterclockwise atau clockwise, hasilnya akan sama. Kita mulai. Kalau counterclockwise, tegangan apa yang diketahui apa yang ada di dalam loopnya? Nah, ini pertama tegangan V. Besarnya mulai dari positif, berarti ya arahnya karena ke bawah. Berarti di sini V-nya positif. Selanjutnya ke atas, ke bawah, ke sini. Nah, di sini kan mulainya dari negatif, maka kalau lanjut ke atas ini jadinya minus 12 volt. Nah, lalu kalau dari sini, nah ini arah arusnya kan searah ya dengan arah arus I, maka di sini tetap ditambah, tapi arusnya tetap 3 ampere dikali 6 ohm, berarti 3 dikali 6 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, V minus 12 volt ditambah 18 volt sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, V minus 12 tambah 18 positif 6 ya. Positif 6 pindah ruaskan menjadi minus 6 volt. Nah, jadi mau clockwise ataupun counterclockwise itu tuh hasilnya akan sama saja. Nah, nanti kalian boleh mengulang-ulang lagi pembahasannya biar nanti kalian memahaminya. Oke, itu untuk soal yang kedua. Nah, kita akan mulai dengan soal yang ketiga. Sebenarnya rangkaiannya sama-sama saja seperti yang tadi. Ini mirip-mirip kan komponennya memang sama saja lah gitu. Cuma nanti ada variasi soalnya. Nah, kalau di sini yang ditanyakan itu langsung V2. Nah, artinya tidak ditanyakan dulu I1I kayak tadi ya. Ini langsung saja ya. Ditanyakannya V2. Cuman secara proses itu tuh sama saja. Jadi harus tahu dulu ya. Karena kan kita pada akhirnya harus tahu dulu besarnya arus yang melewati resistor 1 ohm ini untuk mengetahui tegangannya. Karena nanti kita akan melakukan KVL di loop ini. Nah, di loop ini akan melakukan KVL. Artinya tetap saja meskipun yang dicarinya V2, kita harus tahu dulu besarnya arus yang melewati I1 ini. Jadi tetaplah ini biar variasi soal saja. Walaupun ya hasilnya sama, apa bukan hasilnya, caranya sama saja gitu ya. Nah, tentu kita harus sama menerapkan KCL dulu di sini. Karena kita targetnya mengetahui arus yang melewati resistor 1 ohm. Misal seperti tadi sama ini kita 1 ampere, apa 1 ampere lagi apa? Titik A, titik cabang A. Nah, kita terapkan KCL pada titik cabang A. Nah, caranya KCL itu sigma I di A di titik A sama dengan 0. Nah, kita cek sigma I di titik A. Yang ini masuk, berarti ya. Nah, ini kita bikin contohnya arah arusnya keluar deh, misalkan ya. Nah, ini arahnya keluar. Yang ini pun terserah ya, nanti kalian mau masuk mau keluar, saya udah contohkan tadi di video apa di pembahasan sebelumnya. Ini kita bikin misalkan keluar deh ya. Nah, yang ini kita namai I A misalkan ya. Penamaan pun terserah kalian ya. I A ini B ya misalkan. Nah, arahnya misalnya kita arahkan ke situ. I A keluar, I B keluar juga. Nah, kita cek sigma I di titik A. Yang masuk berapa ampere? Oh, ini masuk sudah pasti 2 ampere besarnya. Lalu yang keluar IA dan IB, berarti minus IA minus IB sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita selesaikan 2 ampere tetap. IA-nya apa nih? Arus IA. Nah, arahnya ke bawah kan, berarti tegangannya mulai dari positif sehingga harusnya adalah besarnya tegangan karena mulai dari positif di sini arahnya ke bawah, berarti positif tegangannya, tegangan dibagi hambatan 2 ohm. Nah, kalau IB kan tegangannya kita nggak tahu berapa. Jadi udah langsung aja gini mah yang kita cari IB. Nah, langsung. Nah, kalau sudah seperti ini artinya 2 ampere minus 3 ampere
Nah, ini IB-nya kita pindah ruaskan saja. IB. Nah, berarti besarnya IB adalah minus 1 ampere. Minus 1 ampere. Sudah diketahui. Minus 1 ampere itu untuk arah yang ke kiri ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini mah ya sama seperti soal nomor 2. Gunakan KVL, Kirchhoff Voltage Law. Nah, kita arahnya clockwise atau counterclockwise ya. Nah, kita lihat aja. Oh, ini IB-nya arahnya ke kanan, ke kiri. Berarti biar lebih mudah kita bikin counterclockwise dulu misalkan. Bukan counterclockwise dulu ya, sebenarnya salah satu aja itu sudah langsung benar ya. Tapi biar kita tidak merubah nilai IB ya. Nah, contoh kita bikin counterclockwise loopnya ya. Loop CCW. Nah, kita terapkan untuk mencari V2 itu KVL ya. Terapkan KVL. Terapkan KVL untuk mencari V2. Mencari V2. Nah, KVL itu apa? Sigma V di loopnya yang counterclockwise sama dengan 0. Nah, sigma V-nya mulai dari V2 ya. Berarti kan kalau counterclockwise arahnya ke bawah, ke atas gitu. Berarti V2-nya mulai dari positif ya. Berarti V2, positif V2. Arahnya ke bawah, ke atas. Ini mulainya dari negatif. Berarti negatif 6 volt. Nah, dari sini arahnya ke kanan berarti searah dengan arusnya. Ini kita tambah saja tetap. Nah, dikalikan arusnya berapa? Arusnya kan minus 1. Minus 1, hambatannya 1. Minus 1 kali 1 sama dengan 0. Nah, ini V2 minus 6 volt minus 1 volt sama dengan 0. V2 sama dengan minus 7 volt, kita pindah ruaskan menjadi 7 volt. Nah, gitu. Mudah lah ya, nggak terlalu sulit. Sudah, V2-nya sama dengan 7 volt. Masih penasaran lagi, Pak, gimana kalau loopnya clockwise? Kita balikan lagi ya. Arahnya ke sini nih. Set. Nah, clockwise. Karena kalian penasaran, benar nggak sih sama? Masih penasaran dari soal 1-2 tadi ya. Sekarang yang ketiga. Kita terapkan kalau kalau clockwise ya, sigma V yang clockwise sama dengan 0. Clockwise, kita mulai dari V. Berarti arahnya dari bawah ke atas. Berarti V2-nya minus V2. Nah, ini mulai dari sini. Sekarang tegangan di 1 ohm. Tegangan di 1 ohm itu awalnya kita tetap selalu penjumlahan kan, positif aja tanda ini mah ya. Nah, pas di tegangan di 1 ohm. Tapi kita lihat IB arah ke kiri itu negatif 1 ampere. Tapi karena arah loopnya kita mau bikin ke kanan, berarti si IB-nya itu berbalik arah. Maka berubah tandanya yang tadinya negatif 1 ampere menjadi 1 ampere. Makanya ini arusnya menjadi 1 ampere dikali dengan 1 ohm. Nah, sudah gitu ya. Jadi sebaliknya. Nah, selanjutnya ke bawah mulai dari positif berarti 6 volt. Putarannya ya, 6 volt ke situ, putarannya kan ke bawah, mulainya dari positif. Sudah sama dengan 0, berarti min V2 plus 1 volt plus 6 volt sama dengan 0. Kalau ini udah, ini mah langsung 7 volt sama dengan V2. Nah, sama kan? Nah, kuncinya apa teman-teman? Karena ini jumlah awal rumus awalnya itu sigma, maka sigma tandanya sudah pasti positif ya. Maksudnya sudah pasti positif tuh kalau misalkan kita buatnya rangkaiannya di sini ya. Contoh ya ini mah ya, misalkan di sini ini, lalu di sini hambatan. Ya di sini hambatan, di sini ada hambatan. Nah, ini misalkan V, di sini V1. Misalkan sudah diketahui tandanya ya, positif negatif. Di sini V2, di sini misalkan negatif positif. Nah, ini mah nanti gimana kita. Nah, di sini positif negatif. Nah,
Di sini pada dasarnya adalah kan sigma V ya, sigma V di dalam loopnya misalkan kita bikin clockwise cewek, jadi sigma V cewek sama dengan 0 karena sigma artinya penjumlahan ya. Jadi tegangan di V1 apa V1 apa tegangan di V, oke, kita bikin positif aja dulu. Positif V ini kan positif, atau jangan gitu. V aja dulu ya. Nah, di sini kita tulis dulu V, eh, ditambah ya V1 tambah tegangan di V2 tambah V3 sama dengan 0. Kan awalnya gitu. Nah, tapi kita lihat, ini kan V ini misalkan sebuah variabel. Nah, misalkan di sini nanti V-nya diketahui, kita lihat arah clockwise atau counterclockwise. Nah, kalau kayak gitu artinya ini mulainya dari negatif V-nya, berarti ini akan setara dengan eh, min V, berarti di sini ya, min V. Mulainya V1-nya mulai dari positif, berarti positif V1. Ini mulainya dari negatif, negatif V2. Oh, ini mulainya dari negatif, negatif V3 sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi konsisten. Kalau counterclockwise ya sebaliknya. Ini kalau CCW. CCW ya. Sigma V C sama dengan 0. Nah, kita mulai. Kalau counterclockwise berarti ini V-nya mulai dari positif, berarti positif V. Lalu ini arahnya ke sini, berarti positif V3. Mulai ditambah positif V2, karena arahnya dari positif ini, dikurangin V1 sama dengan 0. Nah, Pak, kok ini berbeda yang ini dengan yang bawah ini? Beda ya, ya pasti beda. Cuman nanti ini akan berkebalikan. Yang tadinya yang ini min V menjadi positif, yang tadinya V1 positif menjadi negatif, yang tadinya V2-nya negatif menjadi positif, yang tadinya V3-nya negatif menjadi positif. Nah, itu akan selalu berkebalikan karena jumlahnya nanti kalau variabelnya itu diketahui besaran nilai tegangannya itu akan sama. Jadi jangan bingung ya. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengganti pertemuan yang sepadan lah gitu ya. Nanti kalau memang ada yang belum dipahami bisa menghubungi saya lewat uh, ya bisa menghubungi saya ke ruangan atau bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.